himbauan untuk tetap menjaga hidup perkataan dan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama. Titik 4. Setelah mengikuti acara buka kerja Pendeta William Kaya. Selamat pagi saudara jemaat, salam. Garis miring 4 angka rum garis miring PA tentang mutat Bapa, Putra Kristus dan Roh Kudus. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan, menetapkan. Pertama, membebaskan dengan hormat pelayan organik yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan lampiran keputusan ini. Ketiga, biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini menjadi tanggung jawab Gereja Protestan Maluku cek bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam 1. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta MSI. Lampiran keputusan MPH Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 862 garis miring 4 angka rum garis miring PA tanggal 25 November tahun 2021. Nama Pendeta W 1970, pangkat golongan ruang gaji, penata tingkat 1 golongan 3D. Jabatan lama Ketua Majelis Kecil dan Kota Tual. Jabatan yang baru Pendeta Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon, terhitung sejak angkat kerja. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, WM Kaya yang baru masuk. Terima kasih. Gloria, pukul 7, Pendeta Sami RM Hatu Sarjana Teologi. 4.3 Pemberitaan firman ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilahkan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan. Nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Ambon, 26 Juni 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer. Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu Sarjana Teologi. Sekretaris Penatua Benedictus Maka Saleh.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita akan melanjutkan ibadah kita di pagi ini. Ibadah minggu keempat saat ini sekaligus buka kerja pelayanan hambamu Pendeta William Yakub Kaya SSI selaku Pendeta Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon berlangsung dalam nama Allah, sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhan Allah mengambil manusia itu Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah nats pembimbing kita yang terambil dari Kejadian pasal 2 pada ayat yang ke-15. Tuhan, betapa kami harus bersyukur karena cinta dan karunia-Mu yang menguatkan kami di jalan syarah pelayanan ini. Hamba-Mu ini kecil, namun Kau jadikan hamba kuat dan mampu mengembara di medan pelayanan Gereja Protestan Maluku. Hingga Kau hadirkan hamba di Jemaat GPM Ebenezer sebagai bagian dari pesiara iman selaku pelayan organik di gereja ini. Biarlah pesiara ini menjadi Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada dalam umat yang mengaku dosa. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan, ya Tuhan sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini.
Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan, karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2, ayat 8 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-25. Tetapi selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri dan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga berakhir pada ayat yang ke-25 yang berbicara tentang Taman Eden. Tuhan Allah menciptakan alam ini baik serta segala makhluk yang hidup berdiam di dalamnya. Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia di dalam ciptaan Allah ini dengan penugasan kepada manusia untuk merawat, untuk menjaga, untuk mengelola, untuk melestarikan alam ciptaan Allah ini. Bukan untuk merusak alam ciptaan Allah. Dalam hal ini, panggilan pelayanan gereja melalui media pemberitaan untuk meningkatkan dan mengarahkan kehidupan umat berdasarkan bacaan kita, yakni Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga berakhir pada ayat yang ke-25 yang ditetapkan dari Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku di minggu terakhir bulan Juni, bulan pelayanan lingkungan hidup pada setiap tanggal 5 Juni, dan pada tanggal 8 diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Dan tema minggu kita, tanggung jawab manusia untuk mengelola alam ciptaan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-2 mengisahkan tentang Taman Eden. Kisah penciptaan manusia yang secara awal kehidupan yang harmonis antara Allah dan manusia. Taman Eden, ciptaan Allah. Di Taman Eden itu ada tempat khusus yang disediakan Allah dan kesempurnaan melalui jenis-jenis pohon dan aliran-aliran sungai yang mengalir pada tempatnya masing-masing. Untuk menghidupi manusia yang keempat pada bagian ini tergambar suatu rantai kehidupan yang diciptakan Allah untuk saling menghidupkan sebagai ekosistem yang sempurna. Pasca dari segala karya Allah yang paling termulia adalah manusia. Allah menghendaki manusia ciptaannya melakukan hal yang sempurna, ciptaan Allah. Penugasan Allah kepada manusia, ciptaan Allah yang sangat mulia, suci. Taman itu adalah sebuah rumah ibadah atau rumah manusia yang pertama, dan Allah juga menciptakan manusia yang kedua untuk menjadi penolong yang sepadan. Dan itu pada dasarnya mempunyai tugas untuk menolong manusia pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Allah yang jawab terhadap hidup kepada alam ciptaan Allah. Ada aturan-aturan yang Allah buat bagi manusia dan juga pesan bagi manusia, yaitu alam ciptaan Allah yang Allah ciptakan bagi manusia. Bagian yang ke-25, jemaat yang diberkati Tuhan, pada bagian ini berbicara tentang tujuan Allah menciptakan binatang-binatang yang juga dibuat dari manusia mempunyai kuasa atas. Mengapa Tuhan Allah yang menciptakan perempuan dari tulang tangan laki-laki? Perempuan bukan bola voli kah? Yang biasa katong fudeng lalu katong naik smash begini kah? Iya. Bukan perempuan ring tinju lalu katong main jab trik apukat saja. Kah Bapak Ibu? Iya.
Mengapa tidak dari tulang kaki? Perempuan bukan bola kaki, kan? Bapak Ibu, iya, perempuan bukan bola kaki lalu tendang di sana, tendang di sini, oper sana, oper sini baru masuk gol. Di sana tendang di sini, oper sana, oper sini baru masuk gol. Begitukah Bapak Ibu jemaat? Iya. Bukan dari tulang kepala juga, bukan kopen sana, kopen sini lalu masuk gol. Tetapi Tuhan Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki sebagai penolong dalam segala hal. Dia melindungi perempuan, melindunginya. Itu berarti bahwa perempuan juga harus tahu bahwa tulangmu dari tulangku dan rusukmu dari rusukku. Jadi segala perempuan Katong juga harus menghargai laki-laki begitu. Sebab katong punya tulang ini diambil untuk diciptakan. Dan sebagai makhluk sosial mereka akan hidup bersama dan menjalani relasi hidup bersama. Baik suku dan hidup bersosial, manusia dapat berbagi hidup dengan sesama. Itu yang harus, tetapi hidup saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling memberi dan saling menerima dalam segala hal. Tanggung jawab yang Allah berikan bagi kita sebagai manusia terhadap alam ciptaan Allah adalah merawat atau memelihara dan mengusahakan, bukan terhadap alam ciptaan Allah yang Allah berikan bagi kita. Allah menciptakan kita manusia berbeda dengan ciptaan yang lain karena diberikan akal budi, pikiran, dan perasaan. Kita makan gula-gula, kita buang saja di bawah. Bagaimana kita diberikan hikmat untuk berpikir dan bertindak dalam melaksanakan panggilan pelayanan kita. Alam ciptaan Allah perlu dipandang sebagai cerminan Sang Pencipta, sebagai sakramentum Allah atau tubuh Allah. Sehingga manusia menghargai Allah dengan karyanya yang patut dihormati, yang patut dihargai dan diperlakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada Allah demikianlah kita hidup bersama. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini saya boleh ada bersama dengan jemaat GPM Ebenezer di Klasis Kota Ambon. Dan di hari ini saya buka kerja. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Sang Pengutus. Dimanapun saya berada, di situ adalah panggilan dan pelayanan saya. Dan terima kasih untuk jemaat GPM Ebenezer yang sudah menerima saya bersama dengan istri dan anak-anak, bahkan juga ada majelis jemaat mertua saya dan juga adik kakak saudara-saudara saya yang ada di Ambon. Dan di hari ini saya membuka kerja untuk bagaimana melihat pelayanan, panggilan pelayanan yang Allah berikan bagi saya sebagai hamba yang diutus untuk melayani. Panggilan itu juga ada pada Adam dan Hawa untuk bagaimana menjaga, mengelola, melestarikan alam ciptaan Allah. Sebagai gereja yang terpanggil juga untuk bagaimana menelayani pelayanan bersama dengan para pendeta yang ada di jemaat GPM Ebenezer dan badan-badan pembantu pelayanan yang ada di jemaat GPM Ebenezer. Bersama dengan pekerja KSIS yang hadir pada saat ini, bersama dengan umat Tuhan, kita boleh menjaga dan kita boleh merawat alam ciptaan Tuhan. Panggilan kita jelas untuk bagaimana melihat tanggung jawab ini secara bersama-sama alam dan manusia. Kita harus menjaga relasi sosial dengan baik antar sesama ciptaan Allah. Baik sebagai para pelayan, baik sebagai pelayan dan umat Tuhan, dan juga umat bersama dengan umat. Supaya nama Tuhan tetap dipuji
dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tinggi dari langit biru, kabarkanmu yang tak kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahlah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahlah? Selain puji dan sembahlah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Murahmu, maka
semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalir kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Semua dipersilakan duduk kembali. Paduan suara eklesia dipersilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Kini bagi saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan perjamuan Tuhan yang kudus pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, dipersilahkan berdiri. Di hadapan Allah yang kudus, hendaklah saudara-saudara menjawab bersama-sama akan keempat pertanyaan ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Yang keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu jemaat? Tuhan mendengar jawaban saudara-saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Hidup yang kami jalani bukan karena kekuatan kami, keperkasaan kami, kelayakan kami, kehebatan kami. Tetapi hidup yang kami jalani ini adalah karena kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami sebagai ciptaan yang mulia. Patutlah kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Sang Pemelihara hidup ini, sehingga kami boleh ada sebagai pelayan dan umat Tuhan, melakukan kebaktian minggu di hari ini, minggu keempat, minggu terakhir dari bulan Juni, dan sekaligus buka kerja dari hamba-Mu, Pendeta William Yakub Cahaya, SSI. Terima kasih Tuhan atas pelayanan Tuhan yang dipercayakan kepada hamba-Mu yang Engkau utus, yang Engkau pakai. Di hari ini boleh ada bersama dengan jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati kami dalam tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan panggilan pelayanan-Mu dalam buka kerja di hari Dominggu, hari Tuhan ini. Bersama dengan umat, bersama dengan pelayan, kami boleh datang menghampiri kekudusan-Mu dalam kebaktian ini Tuhan. Berkati kami sebagai para pelayan yang bertugas di hari ini. Pendeta, penatua, diaken, tuagama, semua tim yang dilaksanakan tanggung jawab, singers, permen organ, atau multimedia yang tetap setia membantu kami untuk melayani pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan, bersama dengan paduan suara yang turut memuji Tuhan di hari ini, para kolektan,
Tuhan tetap ada dan menyertai kami dalam tugas-tugas berkarya dan bersaksi di pagi ini. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia-manusia berdosa. Tapi kami dilayakan oleh Tuhan karena Tuhan mengampuni dosa-dosa kami untuk melaksanakan panggilan pelayanan-Mu bersama di hari Dominggu, hari Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayanan kami di hari ini. Bersama dengan para pelayan yang boleh hadir bersama dengan kami. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Majelis Jemaat dan para pelayan, para pendeta yang ada di Jemaat Ebenezer ini. Bersama dengan majelis-majelis jemaat, badan-badan pembantu pelayanan yang ada, panitia-panitia, tim-tim, sub-sub komisi yang ada di Jemaat GPM Ebenezer ini. Tuhan berkenan memberkati kami semua dalam tugas pelayanan dan kesaksian. Sebab kami tahu bahwa Tuhan yang mempercayakan kami untuk melaksanakan panggilan pelayanan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebab kami boleh ada untuk melaksanakan ini karena kasih dan anugerah yang selalu diberikan kekuatan untuk kami hidup melakukan tugas suruhan Tuhan di bumi ini. Bersama dengan umat Tuhan yang boleh hadir di pagi hari ini dalam kebaktian ini, Tuhan memberkati kami semua, anak dalam kandungan ibu sampai orang tua yang sudah beruban putih, ibu janda, bapak duda, anak yatim dan yatim piatu. Kami semua boleh hadir dalam kebaktian ini Tuhan Allah, dalam melakukan tanggung jawab pelayanan buka kerja bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah semua kami diberkati oleh Tuhan, dan ketika kami bekerja, apapun profesi kami tetap percaya Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kami dalam tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Anak-anak kami dalam bangku-bangku pendidikan mereka, Tuhan juga memberkati mereka dalam cita-cita dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kalaupun di hari kemarin mereka telah lulus dari kelas 9 dan juga kelas 6, mereka melamar di sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas maupun tingkat pertama. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami ini, supaya mereka diterima di sekolah di mana mereka tujui. Begitu juga dengan pelamaran-pelamaran yang sudah tes pada perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang sementara ada dalam bangku-bangku kuliah, Tuhan juga memberkati mereka dengan cita-cita dan masa depan mereka, supaya masa depan mereka gemilang adanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan anak-anak kami. Anak-anak yang ada dalam jemaat yang jauh terpisah dari sisi kami karena pendidikan, karena pekerjaan, ada di rantau-rantau orang, doa kami juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dengan semua yang mereka lakukan. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah karena lewat pekerjaan yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kami bersyukur karena di hari-hari kemarin Ebenezer bermazmur dan sekaligus sehari berkorban demi dan untuk pelayanan. Tuhan berkati semua orang yang berpartisipasi demi dan untuk mensukseskan Ebenezer bermazmur dan juga penyelesaian gedung gereja bahkan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami berdoa bagi Gereja Protestan Maluku, Sinode, bahkan Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati majelis pekerja Klasis. Boleh ada juga bersama dengan kami Kota Ambon ini Tuhan. Kami berdoa biarlah semua program-program pelayanan daripada Klasis ini diberkati oleh Tuhan. Bagi majelis pekerja Klasis ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pemerintah provinsi, bahkan sampai kepada daerah-daerah sekalipun, terutama kami yang ada di SKIP ini, Tuhan juga memberkati kami dalam tanggung jawab sebagai masyarakat untuk mensukseskan
apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai masyarakat dalam mitra kerja bersama dengan gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayakan hamba-Mu untuk melakukan buka kerja dalam kebaktian di minggu terakhir bulan Juni ini. Bersama dengan istri dan anak-anak, bersama dengan orang tua kami, bahkan majelis kami dari Ohitel, bersama dengan adik dan kakak saudara-saudara kami yang dari Talake. Kami boleh ada bersama dalam menyaksikan buka kerja dari hamba-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam seluruh tanggung jawab untuk ada dan tetap setia menopang tugas dan pelayanan daripada hamba-Mu ini Tuhan. Hamba serahkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Tuhan Allah. Sebab firman Tuhan telah kami dengar. Firman ini mengajak kami untuk bagaimana melihat alam ini dengan baik dalam panggilan pelayanan untuk menjaga, mengelola, melestarikan alam ini untuk kehidupan kami bersama di tengah-tengah dunia ini. Supaya firman ini menggugah hati kami untuk tetap menjaga alam ini dengan baik. Supaya tidak ada terjadi banjir ataupun longsor dan juga yang lainnya dari kehidupan kami, supaya kami tetap hidup dalam cinta kasih-Mu Tuhan Allah. Kami tetap percaya Tuhan menerima kami dengan persembahan tersebutlah itu menjadi berkat bagi kami semua di hari ini. Bapa di surga, kami tetap percaya bahwa Engkau menyertai kami untuk memasuki usbu yang baru. Karena usbu yang baru menanti kami dengan berbagai lika-liku hidup yang kami jalani. Oleh dan sebab itu kesiapan kami untuk ada dalam perjamuan asal yang kudus pada tanggal 3 nanti. Tuhan jaga dan pelihara kami. Tuhan jauhkanlah berbagai tantangan, cobaan, penderitaan, sakit sampai maut sekalipun yang mengancam kehidupan kami. Mari Bapa, dengar doa dan sembahyang kami. Ampuni segenap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memesan dalam malamnya agar kita jadi yang terang. Agar orang Tuhan percayalah anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan bumi yang berdosa susahnya besar. Jadi lilin bagus percayalah anak masing-masing di sudutnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Kebaktian kita selesai. Shalom. Mari kita berdoa masing-masing di tempat duduk. Kita mensyukuri penyertaan Tuhan bagi pelaksanaan ibadah kita di pagi ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebaktian kita selesai dan shalom.
Acara buka kerja pelayan Tuhan, Pendeta William Yakob Kaya Sarjana Sains, selaku Pendeta Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon. Yang terhormat, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta Nathan Siwalete. Yang kami hormati, Ketua Majelis dan para pendeta Jemaat GPM Ebenezer bersama Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Yang kami hormati dan kasihi, Pendeta William Yakob Kaya Sarjana Sains bersama Ibu Jen Sedubun dan anak-anak serta keluarga besar Kaya Sedubun yang berkenan mengambil bagian dalam kebaktian saat ini. Yang kami kasihi, seluruh warga jemaat GPM Ebenezer. Ada ungkapan yang mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, kita ikuti bersama kata-kata perkenalan oleh Pendeta Jemaat GPM Ebenezer yang baru. Dengan kasih, Pendeta William Yakob Kaya Sarjana Sains. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih untuk saya berdiri di sini memperkenalkan status saya bersama dengan kehidupan pelayanan saya. Ya, yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis, Bapak Nathan Siwalete. Bapak Nathan ini tidak asing bagi saya, sebab Bapak Nathan juga adalah mantan Ketua Majelis Jemaat GPM Tual, pertama di Anugerah dan kedua di Tual. Saya juga di Tual bersama dengan beliau untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer bersama dengan para pendeta yang ada di Jemaat GPM Ebenezer, Bapak Ibu Majelis Jemaat Ebenezer, badan-badan pembantu pelayanan yang ada di Jemaat GPM Ebenezer, tim-tim yang boleh tergabung di dalam pelayanan ini, sub-sub komisi, Bapak Ibu Angkatan Muda, dan pengasuh, bahkan pengurus sektor, unit wadah dan organisasi. Shalom. Iya, ketong ada di sini bersama dengan istri dan anak-anak, bersama dengan Bapak Wakil Ketua Majelis Jemaat yang mengantar saya untuk ada bersama dalam pelayanan, bersama dengan orang tua mertua saya dan juga adik-adik ipar, bersama adik kakak saudara-saudara saya dari Talaki untuk ada bersama. Iya, Bapak Ibu, panggilan pelayanan ini ketong sama para pendeta sama dengan mungkin Bapak Ibu guru yang ditempatkan di mana saja. Kalau dulu-dulu ketong bilang saya bersedia ditempatkan di mana saja, gitu juga dengan para pegawai dulu juga bersedia ditempatkan di mana saja ketika menulis lamaran kerja. Dan saya boleh ada di sini karena panggilan pelayanan dari Tuhan yang mempercayakan kepada saya melalui Gereja Protestan Maluku. Saya di Tual kurang lebih di KEI kecil dan KEI besar kurang lebih 21 tahun. Saya di Vikaris di Warbal, pendeta kembali ke Warbal 10 tahun di Warbal, dan saya di KEI besar 7 tahun di Jemaat GPM Fako. Lalu saya kembali ke Tual di Jemaat GPM Ohitel 4 tahun 1 bulan. Dan terima kasih Tuhan mengutus saya untuk ada di Jemaat GPM Ebenezer ini. Bapak Ibu, iya, Amper Lebeta mau bicara dengan bahasa KEI. Iya, mungkin katong sudah hidup lama di KEI, jadi katong bisa fasih KEI. Jadi kalau Bapak Ibu orang KEI juga, katong bisa berbicara. Jadi terima kasih untuk penyambutan kepada kami sebagai bagian daripada jemaat ini untuk bagaimana kita sama-sama
melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Bapak Ibu, beta cuma hanya begini senyum saja, centau marah-marah. Sebab pribadi saya tuh cuma hanya tahu dengan senyum dan bermuka yang gembira. Iya, kami datang dengan Wakil Ketua Majelis Jemaat, Bapak Noh Reniban. Ini Bapak Wakil. Bapak Noh silahkan berdiri, mengkali Bapak Ibu bisa kenal. Jadi orang bilang tak kenal maka tak disayang, kenal baru disayang. Ini pensiun guru. Jadi beliau mungkin periodisasi tahun ini selesai. Jadi untuk 2 periode dengan saya. Terima kasih Bapak Wakil, silahkan duduk. Ya, saya langsung memperkenalkan istri saya, Ibu Jen Sedubun Kaya. Memang kalau di pemerintahan, beliau adalah seorang guru penjas, Bapak Ibu, guru SMA, dan beliau ada di K bersama dengan kedua anak kekasih dan juga adik kakak, saudara-saudara, ketemu punya mertua juga ada duduk sama-sama di sebelah sini, keluarga Sedubun dan keluarga pertalian yang ada. Sedangkan di samping kiri sebelah sana itu keluarga Kaya dan keluarga Pati Peiluhu. Jadi kami ini keluarga Pati Peiluhu dan Kaya. Mama dari Tuhaha dan Bapak dari Haria. Dan kadang-kadang orang bilang kata Kaya itu dari Alang juga ada. Memang itu pancaran dari Katong sebagai basis bersama. Dari Bapak Ibu saya perkenalkan perkenalkan yang lama lagi, sebab kita akan melanjutkan ibadah juga dengan buka kerja dari Ibu Meti Pais. Dan ini hanya sepintas saja untuk Bapak Ibu bisa memperkenalkan saya. Saya tadi sudah dibaca nama Pendeta William Yakob Kaya. Biasa nama panggil Pak Wem Kaya saja. Atau nama keren yang biasa panggil Pak Welka. Iya, Bapak Nathan biasa panggil saya Pak Welka, begitu, atau di K. Ya, mungkin itu sepintas saja untuk nanti kita akan secara bersama dalam penyeluruhan, kita akan memperkenalkan dari satu ke satu. Diizinkan oleh Bapak Ketua Majelis Jemaat untuk saya tetap ada di sektor 2, di unit 2. Jadi saya terima kasih kepada jemaat yang sudah menerima saya untuk ada bersama. Ya, Bapak Ibu, mungkin dari tempat ini kami juga minta izin, mungkin Tom punya istri ini mengkali belum penempatan di sini, jadi beliau akan kembali untuk melaksanakan tugas. Jadi mungkin 1-2 hari, karena beliau juga wali kelas untuk membagi laporan pendidikan dan juga wakil sekurikulum dalam segala hal, barang ketua penerimaan siswa baru. Jadi mungkin beliau juga mesti ada dalam menyelesaikan seluruh tanggung jawab. Jadi mungkin itu Bapak Ketua bersama dengan jemaat, para pendeta dan juga majelis jemaat. Terima kasih untuk perkenalan di hari ini, dan Tuhan memberkati kita. Shalom. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Siwalete Master Sains. Dengan penuh kasih disilahkan. Iya, Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Shalom. Perkenankan saya mewakili Majelis Bapak Ketua dan Sekretaris, karena Bapak Ketua pun kondisi kita tahu susah untuk terus ke jemaat, sedangkan Pasek itu mengikuti Pesparawi di Jogja, mungkin baru datang, dan karena itu saya ditugaskan untuk mengantar Bapak Wem di jemaat Ebenezer, dan nanti jam kedua itu kalau tidak salah Ibu Low. Iya. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat, kakak yang paling baik ini Bapak Otis Terana, luar biasa. Juga Bapak Sami yang kebetulan ada melayani, Bapak Ibu Majelis Jemaat Ebenezer. Yang saya hormati dan kasihi beta pun adik laki-laki Welka, Welem Kaya. Ya ketemu biasa dengan Welka, jadi ya Bapak Wem Kaya bersama Ibu Jen dan anak-anak, juga saudara bersaudara orang tua, Bapak Wakil Ketua
jemaat Ohitel, Bapak Ibu, perangkat pelayan dan warga jemaat Ebenezer. Pertama-tama ketong bersyukur buat Tuhan karena oleh kasih dan perkenanan Tuhan ketong dimungkinkan ada di hari Minggu terakhir bulan Juni, bertepatan dengan perhariran menyongsong perjamuan kudus. Dan berkat luar biasa bagi jemaat Ebenezer adalah ketika mau perhariran ada 2 hamba Tuhan yang Tuhan datangkan di jemaat Ebenezer. Nah karena itu Bapak Ibu, kehadiran seorang hamba Tuhan dalam jemaat itu mesti dilihat sebagai cara Tuhan mau melayani jemaat ini dengan kelebihan dan kekurangan orang-orang yang diutus Tuhan. Kenapa saya mesti bilang begitu Bapak Ibu? Sebab banyak anggota jemaat ketika ada pelayan yang datang punya ekspektasi yang tinggi terhadap seorang pelayan. Ternyata yang diharapkan berbeda dengan kenyataan. Demikian pun ketong sebagai pelayan, datang di jemaat yang baru pun semangat luar biasa. Tapi kadang-kadang diperhadapkan dengan kenyataan juga bisa berbeda. Karena itu, ya datang dan pergi itu biasa. Menerima dan merelakan kepergian pelayan itu biasa. Artinya, hari ini jemaat Ebenezer lengkap, telah dilengkapi dengan 4 orang hamba Tuhan. Karena awalnya 4 orang, Ibu Yati pindah di Bukit Dua itu 2 tahun lebih baru, hari ini baru dilengkapi. Juga Ibu Ude yang pindah di Soya. Nah, dengan 4 tenaga pelayan di jemaat Ebenezer, kita harapkan supaya seluruh proses-proses pelayanan di Ebenezer semakin bermutu, semakin terjangkau, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan jemaat semakin terpenuhi. Itu harapan gereja terhadap kehadiran pelayan di sini. Nah karena itu Bapak Ibu, saya mau bilang terima Bapak Wem dan keluarga, Ibu Jen dan anak-anak, bahkan keluarga besar yang ada sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jemaat ini. Iya, sama seperti Bapak Ibu telah melayani Ibu Yati dan Ibu De. Ini Bapak Wem juga nanti sebentar Ibu Meti, Bapak Ibu melayani. Melayani seorang hamba Tuhan itu akan jatuh di tanah, Bapak Ibu. Kadang ketong hamba Tuhan nih bikin baik juga orang bilang sembahe, apalagi sembahe. Tapi itu pakai yang pelayan. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu melayani hamba-hamba Tuhan dengan baik, Bapak Ibu tidak kekurangan dengan berkat-berkat yang Tuhan beri. Sebab kenapa? Seorang hamba Tuhan itu dia datang di jemaat, dia pun hati nyaman atau tidak, tetapi selalu dia berdoa Tuhan memberkati jemaat itu. Dan beta rasa itu bagian dari tanggung jawab jemaat untuk bisa melayani Bapak Ibu pendeta yang hadir. Beta rasa Bapak Wem dapat seorang kakak yang baik ini, Bapak kakak pendeta yang selalu sayang adik-adik. Jadi beta sangat tahu beta pun kakak ini bagaimana bisa merangkul seluruh pelayan di sini. Ya karena itu jaga kekompakan pelayanan, sebab pengalaman di mana-mana di satu jemaat kalau lebih dari satu pendeta itu dia pun hal-hal banyak. Tapi kalau Bapak Otis selama ini bisa menunjukkan kekompakan itu bagian dari cara seorang pemimpin jemaat merawat keutuhan pelayan di dalam jemaat ini. Saya yang diragukan. Karena itu Bapak WM sebagai majelis pekerja klasis ada beberapa catatan mau disampaikan. Yang pertama bahwa pelayanan di mana-mana itu sama. Cuma di klasis kota Ambon dia pun frekuensi pelayanan itu akan semakin tinggi dan hebat. Karena itu butuh kesehatan yang baik, butuh termasuk salah satu jemaat yang juga terbaik di klasis kota Ambon. Itu menurut pengamatan beta. Mario, ini timnya luar biasa. Saya mesti tadi bilang per Bapak Otis, ketompung harapan besar, tapi kalau tidak didukung dengan tim yang baik itu susah. Tapi karena Bapak Otis dapat tim yang luar biasa baik, makanya seluruh dinamika pelayanan di Ebenezer ini luar biasa dikelola. Kita rasa Bapak Wem ini orang yang suka bikin lucu di mana saja. Itu antopung berkat yang Tuhan kasih. Ketondolo di Kei, kalau suasana sidang tegang, Bapak Wem pun kehadiran itu selalu membuat suasana jadi adem. Dan beta rasa jemaat Ebenezer mendapat seorang pelayan dengan tipe itu, mudah-mudahan bisa membuat jemaat ini semakin semarak dalam suasana batin begitu. Sebab marah-marah itu juga akan sehat buat ketompong kehidupan. Iya. Yang berikut Bapak Ibu,
sungkan-sungkan kalau minta kesediaan Bapak WM untuk melayani. Antua ini orang Ambon bilang apa? Harika harika. Harika pas sekali. Mulu harika tapi tangan juga kaki harika. Ya, jadi bilang saja. Yang penting kalau ada yang kurang bilang dengan penuh kasih, itu harapan ketong para pelayan. Lalu yang berikut, yang terakhir, Bapak WM ini, jemaat ini memperoleh berkat yang luar biasa. Selain 2 pendeta yang hadir di sini, tapi jemaat ini akan kaya dengan banyak hal. Kaya dengan kasih karunia, kaya dengan berkat, kaya dengan segala hal. Sebab yang datang ini juga orang kaya. Iya. Bapak Ibu, kalau orang kaya di K itu Bapak Raja itu orang yang memang dihormati. Jadi Bapak WM ini pumarga kaya, dan karena itu jemaat ini supaya akan semakin kaya karena yang datang ini adalah juga orang kaya. Selamat melayani Bapak WM, Tuhan memberkati di jemaat Ebenezer. Sekian dan terima kasih. Shalom. Demikian seluruh rangkaian acara buka kerja pelayan Tuhan Pendeta William Karya Sarjana Sains di Jemaat GPM Ebenezer. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.